Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu pertama kali dalam PBM daring di tahun ajaran baru 2020-2021. Insya Allah selama setahun ke depan kalian akan belajar mapel nahu bersama Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran nahu secara mendalam, insya Allah untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan ajak kalian untuk membahas sejarah singkat tentang ilmu nahu terlebih dahulu. Nah, judulnya di sini As-Siratul Qasiratu an Ilmin Nahwi. Sejarah singkat tentang ilmu nahu. Nah, di sini kita akan mulai bahas di slide 1 dituliskan di sini ilmu nahwi au ma yu'rafu bi ilmil i'rab wa tashkili awakhiril hurufi min ahammil ulumi fil lughatil arabiyyah. Jadi ilmu nahwu atau yang biasa dikenal itu dengan istilah lainnya yaitu ilmu i'rab dan pemberian harokat untuk huruf-huruf terakhir sebuah kata. Nah, itu merupakan ilmu yang paling penting atau ilmu terpenting ketika kita mempelajari bahasa Arab. Jadi bisa dikatakan kalau kalian ingin bisa menggunakan bahasa Arab atau ingin mendalami bahasa Arab, maka salah satu caranya adalah dengan mendalami ilmu nahwu ini. Nah, di slide kedua judulnya di sini adalah Al-Ghardul Asasi. Jadi apa tujuan kita mempelajari ilmu nahwu? Apakah mempelajari ilmu nahwu itu penting atau tidak? Nah, di sini dijelaskan tujuan utama untuk mempelajari ilmu nahwu itu adalah muhawalatu fahmil lughah. Memahami bahasa. Jadi kita berusaha memahami bahasa. Muhawalah ini artinya adalah berusaha. Jadi ketika kita ingin memahami bahasa Arab, maksudnya bahasa di sini adalah bahasa Arab. Ketika kita ingin berusaha mempelajari bahasa Arab, maka kita harus mendalami ilmu nahwu. Wa yaqulu Sibawayhi. Nah, Sibawayhi berkata, Sibawayhi ini adalah salah satu ulama nahwu terkenal. Insya Allah kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, Sibawayhi berkata an ilmu nahwi, tentang ilmu nahwu, bi annahu hajatut ta'ami lil milhi. Jadi seberapa butuh kita kepada ilmu nahwu ketika mempelajari bahasa Arab? Nah, kalau menurut perkataan Sibawayhi adalah seperti makanan yang butuh kepada garam. Jadi seperti yang teman-teman tahu, ketika masakan kita itu tidak diberi garam atau bahkan diberi tapi kurang, maka makanannya akan terasa hambar. Nah, begitu juga dengan keadaan bahasa Arab. Kalau kita tidak mempelajari nahwu, maka bahasa Arabnya tidak akan sempurna. Seperti itu. Nah, di slide selanjutnya, di sini judulnya adalah awwalu man assasa ilman nahwi. Orang pertama yang membuat ilmu nahwu atau orang yang pertama menyusun ilmu nahwu. Nah, orang yang pertama menyusun ilmu nahwu adalah, beliau namanya adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Jadi nama orang yang pertama menyusun ilmu nahwu itu sebagai ilmu yang harus dipelajari adalah namanya Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Alladzi aujadal harakatis tsalatis syahirah. Nah, beliau jugalah yang membuat atau yang menemukan pertama kali 3 harokat terkenal. Nah, apa 3 harokat itu? Wahiyal fathatu wad dhammatu wal kasrah. Jadi harokat fathah, dhammah dan kasrah yang selama ini kalian tahu, yang sudah kita pelajari bersama apabila kalian belajar Al-Qur'an juga atau pelajaran yang lainnya. Nah, itu ditemukan oleh seorang ulama nahwu yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Wallati kanat bisyaklin mukhtalifin amma huwa muta'arifun alaihi al-yaum. Jadi harokat fathah, dhammah dan kasrah itu dalam keadaan berbagai bentuk seperti yang kita kenal hari ini. Jadi yang pertama menyusun ilmu nahwu disebut Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, beliau jugalah yang menemukan 3 harokat terkenal yang kita ketahui, yaitu fathah, dhammah dan kasrah. Nah, di slide selanjutnya judulnya di sini adalah
Asbabun nash'ati ilmin nahwi. Penyebab perkembangan ilmu nahwu. Jadi apa penyebab pertama sehingga ilmu nahwu itu dikembangkan seperti yang kita ketahui hari ini. Nah, di sini tulisannya min ahammil asbabil lati dafa'at Abul Aswad ad-Du'ali lil mubadarati biwad'i ilmin nahwi wa taufiqihi qissatuhu ma'a ibnatihi. Jadi di sini dijelaskan kenapa ilmu nahwu itu bisa berkembang atau bisa kita nikmati, bisa kita pelajari di masa sekarang adalah min ahamil asbab, dari sebab terpenting allati dafa'at Abul Aswad ad-Du'ali, yang mendorong Abu Aswad ad-Du'ali lil mubadarah untuk bersegera biwad'i ilmi nahwi, membuat ilmu nahwu atau menyusun ilmu nahwu, wa taufiqihi, dan pengembangannya atau penguatannya, qissatuhu ma'ibnatihi, kisah Abu Aswad Du'ali tersebut bersama anaknya. Jadi kenapa Abu Aswad Du'ali itu dulu mengarang atau menyusun ilmu nahwu, penyebab terpentingnya adalah yang mendorong beliau adalah ada sebuah kisah tentang beliau bersama anak perempuannya. Nah, madmunul qissah, jadi secara garis besar kisah tersebut seperti apa? Nah, di sini Ibu akan terjemahkan teksnya. Annal abad Aswad ad-Du'ali dakhala ala ibnatihi fi yaumi syadidil har. Jadi pada suatu hari Abu Aswad ad-Du'ali menemui anaknya dan cuaca di hari itu syadidul har, sangat panas sekali. Faqalat lahu mukhbiratan, sehingga si anak tersebut, anaknya Abu Aswad ad-Du'ali, berkata kepada ayahnya, atau mereka berbincang tentang panasnya cuaca di siang itu. Lalu anaknya berkata, ya abati ma asyaddul hari. Wahai ayahku, betapa panasnya hari ini. Maksud anak tersebut adalah betapa panasnya hari ini. Tetapi kalian bisa lihat di sini untuk harokat asyaddu sendiri ada harokat dhamma. Jadi kalau kalian perhatikan, ketika kita memberi harokat asyaddu di sini dengan harokat dhamma, maka otomatis pernyataan ini akan berubah menjadi pernyataan. Jadi kalimat ini artinya adalah, wahai ayahku, apa hari terpanas? Faja'alat asyaddu marfu'ah. Jadi anak tadi menjadikan kata asyaddu dalam keadaan marfu atau berharokat dhammah. Fadhanna annaha tas'aluhu, sehingga ayahnya yaitu Abu Aswad ad-Du'ali menyangka kalau anaknya bertanya, hari apa yang paling panas? Ayyu zamanil hari asyaddu. Jadi hari apa di dalam satu tahun itu, selama satu tahun yang paling panas itu hari apa? Jadi karena si anak tadi memberi harokat asyaddu dengan harokat dhamma, maka kalimat ini berupa pertanyaan. Padahal maksud anak tersebut adalah memberitahu ayahnya kalau hari ini panas sekali. Faqala laha, sehingga ayahnya berkata, menjawab, Syahron Najir. Syahron Najir ini istilah pada zaman jahiliyah, yang dimaksud adalah bulan Safar atau bulan Rajab, atau bahkan ada yang mengatakan kedua-duanya, yaitu bulan Safar dan bulan Rajab. Di zaman jahiliyah dulu istilahnya adalah Syahrun Najir. Karena Abu Aswad ad-Du'ali menyangka anaknya bertanya, maka dia menjawab. Jadi hari terpanas dalam satu tahun itu adalah berada pada bulan Safar atau Rajab. Nah, istilahnya waktu itu adalah Syahrun Najir. Faqalat muwaddihatan, kemudian anaknya berkata sambil menjelaskan, ya abati innama akhbartuka walam as'alka. Saya memberitahumu, bukan bertanya. Wa fil waqi, jadi seharusnya pada kenyataannya annahu kana wajiban 'alaiha an tansiba syadda. Jadi seharusnya kalau anaknya tersebut tidak bertanya atau hanya ingin memberikan pernyataan, dia harus menasabkan kata syadda tadi. Lita'ni ta'ajubah min syiddatil hari, supaya kalimat tersebut berubah menjadi kalimat takjub bahwa betapa panasnya hari itu. Walakinnaha lahana, tetapi dia mengucapkan kalimat yang salah. Jadi intinya anak tadi mengucapkan ma asyaddul har,
pertanyaan yang artinya apa hari terpanas. Padahal anak ini maksudnya adalah ma asyadda al-harra, betapa panasnya hari ini. Jadi dia mengubah harokat yang seharusnya asyadda berharokat fathah menjadi asyaddu, yaitu berharokat dhammah, sehingga ayahnya salah faham, menyangka kalau dia bertanya. Padahal anak ini ingin bercerita kepada ayahnya, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Fantabaha Abul Aswad Ad-Du'ali liwujubi wad'i qawaidin linnahwi tahmihi minal lahni wal khata. Sehingga tersadarlah Abu Aswad Ad-Du'ali akan wajibnya menyusun qawaid atau kaidah-kaidah untuk ilmu nahwu. Tahmihi minal lahni wal khata, untuk menjaga bahasa Arab atau ilmu nahwu itu sendiri dari lahan dan kesalahan. Lahan ini artinya penyimpangan penggunaan sebuah kata di dalam bahasa Arab. Jadi maka dari kisah yang dia alami tadi bersama anaknya, maka tersadarlah Abu Aswad Ad-Du'ali akan pentingnya menyusun ilmu nahwu, sehingga bahasa Arab tetap berada di dalam kaidah-kaidah yang benar, yang terhindar dari penyimpangan penggunaan kata atau istilahnya lahan dan juga kesalahan-kesalahan. Nah, di slide berikutnya di sini Bu bahas sedikit tentang lahan. Jadi lahan itu tadi maksudnya apa? Penyimpangan penggunaan beberapa kata di dalam bahasa Arab. Nah, kenapa terjadi lahan pada zaman itu, bahkan sampai zaman kita sekarang pada hari ini sudah banyak sekali terjadi lahan atau penyimpangan makna dan arti di dalam bahasa Arab. Nah, apa penyebabnya? Nah, di sini dijelaskan waqad bada'a al-lahnu bit-tafashshi wal intishari ma'attisa'il futuhat. Jadi lahan itu mulai menyebar atau mulai banyak terjadi bersama luasnya penaklukan. Jadi ketika kalian mungkin pernah membaca sejarah atau pernah mempelajari sirah Islam, bahwa zaman dahulu banyak terjadi penaklukan untuk daerah-daerah baru yang dilakukan oleh bangsa Arab. Jadi ketika mereka menaklukkan daerah baru, ya memang daerah tersebut belum menggunakan bahasa Arab, sehingga tercampurlah bahasa Arab dengan bahasa daerah tersebut. Waqtilatil fatihina minal arabi bisyu'ubil farisiyyati warrumaniyati wal ahbash, sehingga bercampurlah orang-orang yang menaklukkan sebuah daerah dengan bangsa-bangsa yang berasal dari Persia, Romawi dan lain-lain. Wa dukhuli katsiri minal a'ajimi fil Islam, dan banyaknya orang-orang ajami atau orang-orang non-muslim, orang-orang yang bukan beragama Islam dahulunya, sekarang mereka sudah masuk Islam. Wa ta'allamal arabiyyah, dan mereka mempelajari bahasa Arab, liyastati al-wahidu minhum qira'atal Qur'an, supaya mereka ada salah satu dari mereka tersebut yang bisa membaca Al-Qur'an. Jadi intinya lahan itu mulai muncul ketika bahasa Arab sudah bercampur dengan bahasa-bahasa daerah lain yang memang di sana terjadi penaklukan. Nah, seperti yang disebutkan di sini, bercampur dengan bahasa Persia dan bahasa Romawi, sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Arab ataupun secara makna. Nah, pembahasan di slide selanjutnya adalah al-madhhabu wa ulama'un nahwi al-masyhur. Jadi madhab dan ulama-ulama nahwu yang terkenal. Jadi teman-teman, mungkin selama ini kalian hanya mendengar istilah mazhab hanya di pelajaran fikih saja ya. Mungkin ada yang sudah mempelajari, kalau di fikih kan banyak mazhab yang terkenal. Minimal yang sudah kita ketahui ada 4 mazhab. Yang biasa kalian ketahui mungkin ada mazhab Hanabilah, Hanafi, Hambali dan lain-lain. Nah, kalau di ilmu nahwu juga ada mazhab dan ulama-ulama yang terkenal. Nah, mazhab nahwu yang pertama adalah al-awwalu al-mazhabu al-Basrah. Jadi yang pertama mazhab ilmu nahwu yang terkenal adalah mazhab Basrah namanya. Nah, yang kedua mazhab yang terkenal adalah mazhab Al-Kufah. Nah, teman-teman, Basrah dan Kufah ini adalah dua daerah yang masing-masing di sana nahwu sangat berkembang sekali, sehingga disebutlah orang-orang yang tinggal di Basrah maka disebut dengan nahwu mereka merupakan mazhab Basrah. Nah, kalau mereka berada di Kufah maka mereka memahami nahwu dengan mazhab Kufah, seperti itu.
Nah, slide selanjutnya di sini madhabul Basrah an-Nahwi allati asasahal Imamul Masyhur Sibawaihi. Jadi tadi mazhab yang pertama untuk ilmu nahwu adalah mazhab ulama Basrah. Nah, yang mendirikan mazhab tersebut adalah Imam Nahwu yang terkenal yang bernama Sibawaihi. Nah, mungkin nanti ke depannya kita akan sering bahas atau kalian akan sering mendengar nama Sibawaihi. Nah, beliau adalah ulama nahwu besar, ulama nahwu terkenal, dan yang menyusun mazhab Basrah adalah beliau yang bernama Sibawaihi. Nah, yang kedua, wa ammal Kufah madhabun fa asasahal Imamul Kabir Al-Kisai. Nah, mazhab yang kedua tadi adalah mazhab Kufah. Nah, yang mendirikan mazhab tersebut atau yang menyusun mazhab tersebut adalah namanya Imam Al-Kisai. Jadi ada dua mazhab terkenal, hanya ada dua ini saja mazhab di ilmu nahwu. Yang pertama Basrah yang didirikan oleh Sibawaihi, dan yang kedua mazhab Kufah yang disusun atau didirikan oleh imam yang bernama Kisai. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembelajaran nahwu materi pertama untuk kelas 10. Jazakumullahu khair atas perhatiannya. Wa barakallahu fi